semakin kuat. Nah, betulkah demikian dan bagaimana seharusnya kita menghadapi VUCA World? Nanti kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita pada pagi hari. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tema talk show yang pertama pada hari ini adalah Leveraging Technology in VUCA World. Nah, peserta talk show tentunya sama seperti saya sudah tidak sabar lagi untuk menggali lebih jauh untuk mendapatkan ilmu lebih dalam soal VUCA dan apa sebetulnya kaitannya dengan bisnis dan teknologi saat ini. Langsung saja, sudah ada ahlinya, Pak Delta Purnawiyangga, CEO Kiskas. Pak Delta, saya ingin tanya pertama nih, Pak Delta. VUCA ini kan akronim dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ya, ambiguity. Nah, apa sebetulnya definisi VUCA itu? Pak Delta, silakan. Ya, terima kasih Mbak Eva. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi juga Pak Sumano, Pak Hansel dan Bu Risa. Semoga semangat selalu dan sehat selalu ya. Dan kesehatan ini sesuatu yang kayaknya benar-benar harus kita syukuri sekarang. Salah satu sebabnya bisa jadi kaitannya dengan VUCA tadi. Apalagi kalau kita berbicara dengan konteks bisnis. Persis seperti kata Mbak Eva tadi, sebenarnya VUCA ini bukan istilah baru, gitu ya. Pak Hansel mungkin lebih tahu sejarahnya. VUCA bukan sesuatu yang baru, sebenarnya sesuatu yang sudah ada dari lama. Banyak mekanisme bisnis yang sebenarnya sifatnya VUCA, penuh keraguan, banyak kompleksitas di situ. Apalagi kalau misalnya kita berbicara bisnis-bisnis digital yang mencoba mentransformasi sebuah sistem yang sudah ada. Biasanya sangat kompleks atau sangat uncertain, gitu ya, sangat nggak yakin ini sebenarnya bisa berjalan apa enggak. Nature of the business. Cuman pada pagi hari ini mungkin kita coba persempit ya, atau diskopkan bahwa diskusi kita buka dalam konteks diskusi kita lebih kepada efek dari eksternal behavior dalam hal ini, bahwa ada pandemik yang secara tiba-tiba dan secara instan datang ke dunia, yang kemudian itu merubah banyak hal di situ. Sehingga hal-hal yang sebelumnya mungkin jelas menjadi tidak jelas, hal-hal yang sebelumnya simple menjadi lebih kompleks, hal-hal yang sebelumnya jelas bedanya, tidak ambigu, menjadi tidak ambigu gitu. Dan hal lainnya itu yang kemudian intensitasnya jadi lebih tinggi. VUCA sebenarnya sebuah akronim dari bahasa Inggris sebenarnya, dan agak susah dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi saya coba deskripsikan per poinnya mungkin biar at least kita berada dalam posisi yang sama nih ketika kita ngobrolin VUCA. VUCA itu 4 huruf dan ada 4 hal yang dianggap menjadi tantangan buat bisnis dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Yang pertama adalah volatility. Volatile itu sesuatu yang berubahnya cepat banget. Hari ini kelihatannya baik, terus tiba-tiba besok naik harganya, atau kemudian turun, ngedrop harganya. Rate of changes-nya atau kecepatan perubahan itu yang menjadi penekanan dalam konteks volatile ini. Dan ini tantangan buat bisnis. Susah banget untuk kita merencanakan sesuatu ketika sesuatu itu sangat volatile, sangat berubah-ubah gitu. Contoh yang mungkin lebih sederhana bisa jadi ya dulu ya, khususnya di awal-awal ketika jumlah kasus COVID itu sangat volatile gitu, naik, yang turun, naik lagi, turun lagi. Begitupun jumlah vaksinasi, jumlah positivity rate dan lain sebagainya yang itu bisa dikonsider sebagai sesuatu yang volatile. Itu yang pertama dari VUCA, dari V. Terus yang kedua adalah U, the uncertainty gitu. Uncertainty sebenarnya cukup sederhana dijelaskan sebagai sesuatu yang meragukan, sesuatu yang tidak yakin, yang kita temui pada sekarang ini gitu. Sesuatu yang mungkin terjadi tapi tidak mungkin terjadi tapi bisa jadi tidak terjadi, atau sebaliknya sesuatu yang tidak terjadi tapi mungkin terjadi gitu. Jadi keraguan. Nah, uncertainty ada di mana-mana ya. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat umum bahasanya. Cuman ini tadi kembali lagi penekanan ketika dalam kondisi pandemi ini menjadi sangat masif gitu. Ada lebih banyak hal yang jadi uncertain. Gitu. Ada bakal berapa lama sih pandemi ini?
kapan sih anak-anak masuk sekolah lagi, kapan sih kita diharuskan untuk kembali ke kantor, kalau misalnya dalam employees perspektif, uncertain gitu. Dan nggak bisa dijawab juga oleh dan belum tahu juga jawabannya. Keputusan tidak bisa informasinya tidak cukup untuk membuat keputusan menjadi certain ketika itu, karena nggak tahu masa depannya seperti apa. Itu poin kedua. Poin yang ketiga adalah complexity. Sesuatu yang tadinya mungkin lebih simple sekarang menjadi kompleks dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Specifically mungkin ada banyak ya dalam hal ini. Cuman contoh aja misalnya sesuatu yang tadinya anak-anak harus tinggal datang ke sekolah, terus belajar di sekolah, terus tiba-tiba berpindah mekanismenya jadi di rumah gitu. Itu super kompleks untuk semua orang gitu ya. Untuk orang tuanya, untuk gurunya, untuk sekolahnya juga kompleks. Toolsnya mau pakai apa, cara engagement-nya nanti seperti apa, cara menilainya nanti seperti apa. Hal-hal yang sebelumnya tidak muncul sebagai bagian dari keputusan, pembuatan keputusan, tiba-tiba jadi muncul. Ini yang kita maksud dengan kompleks di sini. Dan terakhir adalah ambiguitas gitu, atau ambiguity. Ambiguity agak mirip, bisa jadi implikasi dari kompleksitas yang muncul, bahwa ketika kita menemukan sesuatu itu tidak lagi jelas alasannya apa gitu. Apa sih yang menyebabkan sesuatu itu terjadi? Misalnya tiba-tiba ada kasus naik gitu ya. Jadi bisa jadi bisnis ketika itu tidak punya kejelasan bahwa ini implikasinya apa gitu. Alasan kenapa ini bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini. Jadi ambigu. Meaning-nya penyebabnya bisa datang dari mana aja, dan implikasinya juga bisa macam-macam di situ. Mungkin 4 ini ya, Mbak Eva, sebagai mungkin pengawal nih diskusi kita di pagi hari ini. Semoga sedikit menjelaskan tentang VUCA tadi. Poinnya adalah ini sesuatu yang menjadi tantangan luar biasa untuk individu, untuk keluarga, dan untuk bisnis untuk bisa menghadapinya. Karena banyak hal menjadi cepat berubah, tidak yakin atau tidak jelas. Yang ketiga jadi kompleks, dan yang keempat jadi ambigu gitu. Meaning-nya apa? Tidak jelas. Oke. Volatility berubah dengan cepat, kemudian uncertainty, sebuah keraguan, complexity, sesuatu yang kompleks atau mungkin rumit ya. Kemudian ambiguity, alasannya juga nggak jelas. Nah, bagaimana kita seharusnya menghadapi ini, Pak Delta, VUCA ini? Ya, yang perlu diperhatikan pandemi COVID-19 ya. Oh ya, ada beberapa approach yang sebenarnya perlu kita lihat di masing-masing spesifik situasinya sih, Mbak Eva. Cuman satu hal yang kita percaya perlu menjadi skill set kritikal buat bisnis di tahun 2020 dan 2021 dan seterusnya adalah sebenarnya skill set of agility, being able untuk bisa bergerak dengan lebih lincah sebenarnya. Ini banyak yang terkait dengan agility di sini, termasuk tadi uncertain gitu. Bagaimana kita bisa mengcapture lebih banyak informasi dengan lebih cepat. Ada research team yang kemudian mengetahui market kita perubahannya seperti apa. Ada market sensing, misalnya kalau ada periodic ngobrol sama customer untuk lebih tahu. Kita butuh informasi kalau kita ngomongin uncertainty. Jadi agility ini komponennya cukup banyak, termasuk tadi kita memahami informasi lebih banyak, juga bagaimana kita bisa secara struktur, kan kompleks ya tadi ya, karena tadi berubah, ada banyak hal mungkin yang secara struktur bisnis harus mensimplify, karena itu yang bikin kita bisa agile. Jangan lagi ada misalnya market respon A, kita untuk bisa merespon kondisi A tadi dibutuhkan berbulan-bulan gitu. A tadi udah berubah jadi C ketika kita ngomongin berbulan-bulan, responnya harus jauh lebih cepat. Dan ini ngomongin organizational changes dan leadership changes. Itu mungkin 2 poin yang paling penting. Oke, kuncinya harus lebih cepat dan juga lebih lincah ya, Pak Delta. Saya ingin tanya langsung ke Pak Hensel Tanuwijaya, Knowledge Management and Insight Division Manager at PwC Indonesia. Nah, Pak Hensel, bagaimana analisa Anda melihat kondisi saat ini, VUCA World, dan betulkah tadi disampaikan Pak Delta, kita harus lebih cepat, harus lebih lincah. Harus seperti apa lagi, Pak Hensel? Iya, saya setuju dengan, terima kasih Mbak Eva. Saya setuju dengan Pak Delta tadi. Mungkin kalau untuk VUCA tadi dalam suatu kondisi yang volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, VUCA, kalau menurut saya kita harus menghadapi ini dengan
VUCA juga. VUCA yang kedua. VUCA yang kedua ini Ya. adalah pertama adalah vision. Kita harus memiliki visi yang jelas. Kemudian adalah uncertainty tadi kita harus memiliki understanding. Jadi vision, understanding, clarity atau kejelasan, dan agility. Agility di sini yang merupakan poin yang tadi sempat dibahas oleh Pak Delta. Saya setuju dengan itu. Sehingga VUCA versus VUCA. Kemudian dalam kondisi sekarang ini, ya seperti yang kita tahu dengan digitalisasi, big data, AI, dan robotik, dan perubahan iklim, serta hal seperti itu, memang benar kondisi sekarang ini, khususnya dalam COVID-19, itu sedang dalam kondisi VUCA, dalam volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Kecepatan perubahan itu sudah terjadi dalam yang sekarang ini COVID-19 merupakan suatu katalis yang lebih cepat membangkitkan lagi ambiguity. Dan sebenarnya VUCA ini sudah terjadi sejak tahun 90-an, kalau yang kita tahu ya. VUCA itu pertama kali diciptakan, akronim VUCA itu oleh tentara Amerika ketika mereka sedang berperang. Nah, sekarang ini ibaratnya kita sedang berperang lah, Mbak Eva, dengan COVID gitu. Nah, jadi dengan COVID, dengan pertumbuhan digitalisasi, teknologi, dan hal-hal seperti itu, disrupsi. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa menyimpulkan bahwa sekarang ini memang kondisi yang VUCA. Dan analisis saya mengenai dunia seperti apa yang kita tinggali sekarang, ya seperti yang kayak tadi sempat mention adalah sekarang ini, ambil contoh aja seperti kalau sektor migas misalnya, itu kan yang selama ini adem ayem itu mungkin telah terdisrupsi oleh energi terbarukan. Energi terbarukan untuk solar cell. Kemudian juga ada gangguan seperti dari YouTube, dan juga banyak juga untuk market-market tradisional seperti market online, dan juga kalau tadi ride hailing, transportasi yang dulu konvensional sudah tergantikan atau bersaing dengan yang versi-versi online seperti contohnya Gojek ataupun Grab dan kompetitor lainnya. Kemudian saya memberi kesimpulan bahwa ya, Pak Hensel. Baik, Pak Hensel, nampaknya ini jaringannya agak terganggu ya, tetapi kami sudah tangkap poinnya tadi soal VUCA harus dihadapi dengan VUCA juga, soal vision, understanding, agility. Nah, saya ingin tanya ke Bu Risa Anggraini, nah VUCA dihadapi dengan VUCA, setujukah atau apa yang sudah dilakukan, Bu Risa? Nanti saya akan sambung lagi ya ke Pak Hensel ketika sudah bagus jaringannya. Ke Bu Risa dulu boleh? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Eva. Ya, saya setuju sekali dengan tadi Pak Hensel ya. Saya jadi dapat insight nih bahwa VUCA dilawan dengan VUCA. Tadi dengan singkatan vision, understanding, clarity, dan agility. Jadi memang benar kami di Sompo juga secara spesifik di departemen saya, Customer Contact Center juga sudah melakukan ke arah tersebut. Jadi kurang lebih kalau di Sompo itu kami menghadapi pandemi ini intinya ada temanya nih Mbak. Jadi yang harus dilakukan tuh visinya adalah kami harus stay connected dan simplify, make it easier lah semua proses yang kita berikan kepada customer kami. Jadi kita tuh nggak mau lagi lah istilahnya menambah masalah dari customer yang memang dengan di tengah pandemi ini sudah banyak sekali ya membuat kekhawatiran, ketidakpastian. Nah, jadi kami di sini Sompo Insurance berusaha memberikan kepastian dan peace of mind gitu. Jadi kalau dari Stay Connected kita berusaha untuk selalu terhubung dengan customer kita, itu kita buka semua sebanyak mungkin channel komunikasi dengan customer, sehingga kalau customer butuh kita itu gampang menghubungi, easy to reach, easy to deal with. Kami juga pastikan SLA-nya terjaga, dan untuk mempermudahnya juga semua proses yang kita berikan
itu kita simplify semuanya, Mbak. Seperti misalnya aja karena Sompo itu adalah asuransi umum, asuransi kendaraan ya, Mbak ya. Kita banyak bergerak di bidang asuransi kendaraan. Kalau untuk survei kendaraan itu biasanya kita lakukan kontak fisik, harus ketemu surveyor dengan unit kendaraan yang diasuransikan. Nah, ini kita buat simplify, semua bisa online. Jadi bisa melalui video survei, dokumen pun kita juga simplify. Jadi customer tuh nggak terlalu ribet lah gitu. Itu yang kita lakukan di Sompo kurang lebih. Okay. Baik, stay connected, make it easy ya, mempermudah konsumen itu adalah salah satu strategi yang dilakukan. Bagaimana outputnya, Bu Risa? Iya, sejauh ini justru kalau saya compare nih Mbak, jadi kebetulan di Sompo ini kami ada yang namanya survei kepuasan. Dan kalau saya bandingkan itu dari periode sebelum pandemi dan saat kita pandemi sekarang, itu kok malah nilainya atau pencapaian dari kepuasan dari nasabah itu justru tinggian pada saat pandemi ini, gitu. Dan kami yang tadinya tuh kayaknya agak susah sekali mendapat komplimen. Jadi biasanya tuh kami lebih banyak komplain daripada komplimen, tapi di kondisi pandemi ini kami seringkali persentasenya meningkat dan hampir menyamai dari feedback terkait komplain. Nah, ini komplimen justru kami banyak terima di musim periode pandemi ini, Mbak, gitu. Jadi sepertinya memang sasarannya sudah tepat dan kita tinggal memaintain dan memastikan supaya prosesnya berjalan dengan baik saja. Oke, jadi pandemi menjadi tantangan dan juga berkah ya untuk Ibu Risa bersama dengan Sompo Insurance ya. Iya. Baik, nah saya ingin kembali ke Pak Hensel. Pak Hensel, tadi kita sudah simak jawaban dari Bu Risa. Yang dilakukan adalah make it easy. Mempermudah konsumen itu adalah kuncinya. Nah, apalagi yang harus dilakukan oleh pengusaha-pengusaha di bidang bisnis ini untuk bisa bertahan menghadapi VUCA world dalam kondisi yang tidak mudah, pandemi COVID-19? Ya, sebelumnya tadi mau minta maaf dulu Mbak Eva. Mungkin itu tadi saya gangguan jaringan juga contoh VUCA juga. Ya, yang harus betul. Ya, kita harus bisa agile, harus bisa merespons perubahan tersebut, dan juga salah satu poin penting yang harus kita pahami adalah dalam perspektif bisnis adalah kenyataan baru ini tidak hanya kenyataan VUCA ini adalah kenyataan baru ini mengubah tidak hanya cara organisasi menjalankan bisnis, tetapi juga bagaimana pemimpin bisnis harus bisa memimpin dalam menghadapi situasi VUCA ini. Kita sebagai contoh, kita harus bisa melihat apa kesempatan yang muncul dan juga melihat apa added value dari produk maupun perusahaan ataupun jasa servis kita dibandingkan dengan kompetitor kita. Hal tersebut merupakan salah satu added value yang bisa kita kembangkan agar kita bisa sustain dan bertahan di dalam era VUCA seperti ini. Seperti itu. Oke, menarik ya Pak Hensel. Nah, saya ingin gali dari pemerintah. Di sini sudah ada Koordinasi Adopsi Teknologi Digital UMKM, Kementerian Kominfo, Pak Sumarno. Pak Sumarno, kalau dari pemerintah, dari Kominfo, nah bagaimana mensupport, mendukung para pelaku bisnis, utamanya UMKM ya, dalam menghadapi VUCA world ini? Apa yang dilakukan? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat ketika Bapak izin boleh suaranya dibesarkan Pak atau didekatkan mic-nya? Oh, ya. Mohon izin Pak. Terima kasih. Ya, sudah jelas. Apakah sudah jelas suara saya? Agak pelan ya Pak, mungkin boleh didekatkan sedikit, boleh dibantu supaya teman-teman bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Oke, sudah jelas. Silakan Pak, monggo. Ya, baik, terima kasih. Ya, dengan kondisi pandemi yang sedang berlangsung, baik di belahan dunia maupun di Indonesia ini tentunya sangat membuat kebingungan bagi saudara kita yang lagi membina usaha. Tentunya terutama di kalangan para pengusaha mikro dan kecil. Nah, apalagi ketika PSBB diterapkan gitu ya, PPKM diterapkan, maka
100% tidak boleh buka toko, mal juga ditutup, pasar juga ditutup, tentunya mereka akan sangat kebingungan. Nah, apa yang harus dilakukan? Padahal setiap hari harus makan. Anak-anak harus beli pulsa misalnya ya untuk belajar online. Nah, beruntungnya Kominfo mulai tahun 2017 itu sudah membekali kepada para UMKM ini dengan pelatihan dasar adopsi teknologi digital. Kita sudah turun di 20 kota dan kabupaten, ada 6 pasar rakyat, dan para UMKM yang ada di masyarakat ini untuk dilatih menggunakan media sosial untuk berjualan online. Selain itu juga bagaimana diajari untuk bergabung ke marketplace yang ada di Indonesia ini supaya membuka pasar secara luas gitu. Nah, jadi meskipun pada awalnya UMKM ini kebingungan mau melakukan apa, nah, bagi saudara-saudara kita yang sudah berjualan secara online, mereka tidak bingung lagi karena hanya barangkali satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah jualan online. Begitu juga dengan para konsumen. Konsumen ini mereka juga membutuhkan kebutuhan pokok untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kebutuhan sekundernya. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan ini tentunya mereka juga hanya bisa membeli secara online. Ini sudah klop. Nah, ini riwayatnya ketika kita melakukan pelatihan dasar kepada para UMKM ini, masih banyak UMKM yang tidak mau bergabung atau melakukan transformasi digital. Nah, ketika ada pandemi ini, kemungkinan ini merupakan titik balik untuk meyakinkan para UMKM mereka untuk menggunakan jasa digital untuk memperluas pasarnya gitu. Jadi sehingga dengan adanya pandemi yang sedang berlangsung ini akhirnya banyak UMKM yang beralih menggunakan jasa digital untuk berjualan online gitu, Eva. Oke. Jadi pandemi menjadi titik balik, tadinya orang tidak mau, para pelaku UMKM tidak mau online, takut ribet, takut gaptek dan sebagainya, tapi akhirnya menjadi titik balik ya Pak ya. Menarik kalau kita lihat. Betul. Ya. Apalagi program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Kominfo melakukan berbagai stimulus, literasi digital, kemudian berbagai pelatihan. Progresnya seperti apa sejauh ini Pak Sumarno? Alhamdulillah, barangkali kita turunkan bersama dengan marketplace nih ya, di lapangan, di pasar-pasar rakyat, di masyarakat yang ada di desa gitu. Awalnya juga sebetulnya dari marketplace juga sanksi, apakah iya uang itu bisa berputar di kalangan pasar rakyat. Kalau jualan online apakah laku, apakah ada yang beli. Tapi meskipun masih sebagian kecil UMKM yang bergabung di marketplace, ketika dievaluasi di akhir tahun, ternyata perputaran uang itu dalam jumlah yang gede gitu, yang banyak gitu. Ya, maka dari itu sebetulnya bagi saudara-saudara kita yang sudah jualan online, mereka bisa merasakan manfaatnya. Begitu besar ternyata peluang yang ada di pasar digital ini untuk bisa meningkatkan omsetnya begitu. Baik, menarik ya Pak Sumarno. Nah, saya ingin tanya lagi ke Pak Delta. Pak Delta, tadi kita sudah simak jawaban dari Pak Sumarno. Pandemi ini menjadi titik balik merubah para mindset para pelaku UMKM yang tadinya takut untuk transformasi ke digital, kemudian akhirnya ternyata digital mempermudah. Nah, bagaimana Pak Delta melihat adanya transformasi ini dalam utamanya di pandemi ini? Jadi mentransformasikan hubungan antara bisnis dan teknologi di pandemi COVID-19 ini. Silakan Pak Delta. Menarik sekali tadi perspektif dari Pak Sumarno ya, khususnya di teman-teman UMKM, khususnya yang benar-benar mikro. Yang menarik adalah menurut saya polanya mirip banget sebenarnya sama industri bisnis yang mungkin menengah atau bahkan besar gitu konteksnya. Yang namanya transformasi digital itu kayaknya udah digaungkan lama banget sebenarnya, paling nggak 10 tahun yang lalu mungkin, bahwa
kayak kalau dikasih research-nya itu semuanya positif, bahwa yang namanya kalau kamu sebagai bisnis melakukan transformasi digital, revenue nambah gitu ya, terus profitability-mu nambah, loyalitas customer-mu bertambah gitu. Tapi untuk mereka mengadopsi ada dua komponen tadi, seperti kata Pak Sumarno. Yang pertama itu komponen teknologinya itu sendiri. Sebenarnya teknologinya exist nggak? Teknologinya ada yang capable nggak? Terus yang kedua itu ada komponen leadership. Jadi ada teknologi capabilities sama leadership capabilities ketika kita melakukan transformasi digital. Nah, pandemi menarik dalam hal ini karena biasanya ada banyak yang namanya perubahan itu kan selalu sulit ya, Mbak Eva ya. Ketika saya sebagai leaders pengen melakukan perubahan, melakukan transformasi digital, meskipun udah dibilang ini ABCD semuanya bagus, effort-nya untuk melakukan itu, perubahan yang harus saya lakukan, dan bahkan resikonya sebenarnya cukup tinggi untuk bisnis yang tidak melakukan transformasi digital. Pandemi membawa resiko ini dan pemaksaan ini menjadi jauh lebih nyata sebenarnya. Banyak bisnis yang saya yakin ada momen bisnis itu karena kondisi pandemi itu jadi harus memilih bertransformasi atau mati gitu ya, atau tutup gitu konteksnya. Dan kita lihat banyak banget kondisi bisnis yang kemudian harus tutup karena kondisi pandemi. Jadi ini yang menurut saya unik karena makanya ada banyak meme, ada banyak joke yang berseliweran sebenarnya. Siapa sih yang menyukseskan transformasi digital di enterprise sebenarnya? Apakah CTO-nya, apakah CIO-nya, apakah CMO-nya? Ternyata jawabannya D, tapi COVID-19 ternyata yang bikin transformasi digital itu dipercepat di bisnis itu. Demikian. Jadi pilihannya harus bertransformasi atau mati nih. Dan kuncinya tadi dua, soal teknologi dan juga leadership. Nah, tetapi pertanyaannya seberapa siap Indonesia menghadapi transformasi digital? Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Sumarno, ada rasa terpaksa. Kalau nggak ada pandemi, mungkin nggak semuanya nih mau untuk berubah ke digital. Saya ingin minta analisa dari Pak Hensel, silakan. Ya, makasih Mbak Eva. Kalau menurut saya, meskipun seperti yang kita tahu, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang pertumbuhan digital ekonomi dan transformasi digital tercepat di Asia Tenggara, menurut saya, tapi ada salah satu hal yaitu kesenjangan konektivitas dasar itu tetap menjadi hambatan utama di Indonesia karena salah satu yang kondisi geografis antara yang di kota dengan yang di pedesaan misalnya itu ada kesenjangan. Sebagai contoh, menurut data yang saya baca dari World Bank adalah pada tahun 2019 ada 62% populasi dewasa di perkotaan itu baru memiliki akses ke internet, sedangkan kalau dari pedesaan itu baru 36%. Berarti ada kesenjangan antara penggunaan internet dari yang di perkotaan dan di pedesaan. Kemudian poin kedua yang mau saya bahas adalah seperti yang kita tahu benar bahwa mengutip dari kata Pak Deta tadi bahwa kita harus bertransformasi digital ataukah jika tidak maka perusahaannya bisa cenderung bangkrut lah, bankrupt seperti itu. Menurut data yang saya baca juga dari World Bank pada Juni 2020, World Bank mengadakan survei dan 46% itu perusahaan itu harus melakukan beberapa penyesuaian di proses bisnis mereka. Dan 42%-nya itu mengatakan bahwa harus ada melakukan adopsi internet, digital transformation, dan juga media sosial, dan juga mengadopsi platform digital, dan menjadikan hal-hal tersebut sebagai strategi penanggulangan utama yang harus mereka lakukan ke depannya, seperti itu. Dan jika dilihat dari jenis-jenis perusahaannya, semakin besar perusahaannya, saya mencoba mengkategorikan menjadi 3 ya, seperti perusahaan besar, perusahaan menengah, atau perusahaan kecil, dan UMKM. Penyerapan teknologi digital pada perusahaan besar memang lebih tinggi, 90%. Dan juga kalau untuk perusahaan kecil atau menengah itu baru 58%, dan kalau untuk perusahaan mikro, penyerapan teknologi digitalnya baru 32%. Seperti itu. Baik, soal tadi ya, kesenjangan konektivitas. Saya ingin langsung tanya ke Pak Sumarno, gimana Pak untuk menghadapi kesenjangan konektivitas? Saya sering lihat sih beritanya, BTS terus dibangun di wilayah 3T, tetapi kita ingin tahu progresnya, hasilnya seperti apa. Bisa nggak
di atas itu, kesenjangan konektivitas yang menjadi masalah tadi disampaikan datanya oleh Pak Hensel. Silakan Pak. Baik Pak, bahwa boleh didekatkan lagi mic-nya Pak. Iya, terima kasih. Ya, matur suwun ya Pak. Apa yang disampaikan Pak Ansel benar, bahwa kondisi geografis Indonesia ini sangat luas dan banyak gunung dan bukit. Jangankan gunung sama bukit, gedung tinggi di Jakarta aja kalau menutupin rumah, sinyal itu bisa belok kayaknya. Nggak mau jadi mampir ke rumah saya, barangkali begitu, sehingga jadi lemot. Nah, terkait dengan hal tersebut, Kominfo terus berusaha dalam hal pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Di wilayah timur tentunya sudah banyak dibangun BTS tambahan, sehingga daerah-daerah yang di pelosok, yang di mana banyak UMKM yang sedang merintis usaha itu, supaya ada konektivitas yang baik, sehingga kalau komunikasi bisa berjalan lancar. Selain itu juga didukung adanya pembangunan palaparing yang sudah selesai dibangun 100% ya, sehingga daerah-daerah yang lebih pinggir lagi konektivitas internetnya juga supaya bisa bagus. Nah, dalam persiapan selanjutnya dari Kominfo sudah mempersiapkan satelit Satria. Kalau bahasa kerennya itu adalah apa istilahnya, untuk mengatasi atau solusi yang terakhir untuk sapu jagat lah bagi daerah-daerah yang susah adanya sinyal ini, biar bisa tersapu oleh adanya satelit Satria ini. Nah, di tahun 2022 mudah-mudahan bisa selesai dan sudah bisa diterbangkan begitu. Mohon doanya, ini sedang proses. Oke. Tetapi targetnya, kapan target untuk mengatasi betul-betul ya, mengatasi kesenjangan konektivitas supaya kita tidak ada lagi Pak masalah infrastruktur? Iya, seperti yang kita sampaikan, bukan berarti kita ngeles nih. Kondisi geografis Indonesia ini sangat sulit. Terus terpencil, terpelosok di balik gunung. Untuk membangun aja seperti yang disampaikan Pak Menteri, kayak di wilayah timur Papua gitu ya. Untuk untuk bikin BTS aja itu bawa barangnya susah banget. Pengadaannya dengan biaya bangunnya itu 2 kali lipat lebih besar untuk biaya bangunnya. Karena barang-barang harus digotong ke atas gunung dan sebagainya. Nah, tentunya ini merupakan kendala untuk bisa memperlancar penambahan pembangunan infrastruktur tersebut. Nah, bagi masyarakat, UMKM mestinya harus bersabar. Tidak bisa secepat membalik telapak tangan gitu, Eva. Oke, baik Pak. Oke, kita doakan upaya Kominfo lancar ya, untuk kita sama-sama berharap bahwa infrastruktur digital betul-betul mumpuni ya, untuk bersama-sama kita bisa menghadapi kondisi ini. Nah, selain masalah infrastruktur, yang paling penting adalah SDM juga. SDM yang melek digital, punya literasi digital yang cukup untuk menghadapi ini. Boleh Pak diceritakan ke kami gimana tuh Pak caranya akhirnya masyarakat bisa melek digital di semua wilayah ya, utamanya wilayah 3T yang mungkin selama ini kurang bisa tersentuh. Nah, seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Eva. Program yang sedang digerakkan oleh Kominfo saat ini selain onboarding kepada para UMKM secara umum, juga adanya program pendampingan. Nah, program pendampingan kepada UMKM ini dilakukan selama 6 bulan, dari bulan Juli sampai Desember. Sampai saat ini rasanya belum ada suatu bentuk pelatihan yang selama 6 bulan gitu. Nah, ini juga merupakan bentuk masukan dari para pegiat ekonomi, pengamat ekonomi, para pihak yang memang punya kepedulian yang sangat amat untuk perkembangan UMKM ini. Makanya kita lakukan pendampingan selama 6 bulan. Para UMKM diberi paket data supaya mereka itu tidak kesulitan lagi ketika mengadopsi aplikasi yang ada, terus melakukan simulasi, dia mengunggah produknya gitu.
melakukan komunikasi dengan para konsumen, terus mengikuti pelatihan yang ada. Dengan diberikan paket data, harapannya para UMKM ini lebih tergugah untuk mengikuti pelatihan secara berkesinambungan. Karena pada sebelumnya itu para UMKM mengeluhkan, katanya kalau mau ikut pelatihan, mau jualan online, itu nggak punya paket data gitu. Rasanya berat banget gitu pakai data itu. Makanya kita siapin supaya mereka benar-benar tidak merasa terganggu lagi gitu. Nah, dalam pelatihan ini kita siapkan 3 strategi, yaitu satu, pertama pelatihan online. Jadi bagi yang sudah melek digital bisa mengikuti pelatihan secara online dengan disiapkan para fasilitator yang mumpuni di bidang pengembangan usaha ini. Yang kedua, disiapkan base camp. Jadi para UMKM yang mau belajar lebih detail lagi, lebih fasih, supaya lebih terampil dalam pemanfaatan teknologi ini bisa hadir di base camp. Di situ disediakan wifi yang sangat luas dan bebas gitu ya. Selain itu juga bagi UMKM yang jauh non di sana, kita siapkan fasilitator untuk turun menghampiri para UMKM yang posisinya ada di pelosok, diajari secara offline. Dan itu didatangi satu persatu para UMKM-nya, sehingga ketika para UMKM menghendaki latihan, para fasilitator ini tinggal datang. Karena biasanya mereka itu merasa terganggu waktunya kalau disuruh datang atau disuruh belajar. Makanya kita ikuti kemauan UMKM ini sembari jemput bola, kapan dia mau, kapan dia ada waktu, kita turunkan fasilitator untuk menghampiri para UMKM tersebut. Begitu, Eva. Baik, Pak Sumarno. Pak Hensel, potensi 200,6 juta pengguna internet, rata-rata 8 jam mengakses internet, kemudian tadi disampaikan Pak Sumarno, pembangunan infrastruktur digital terus dikebut, kemudian memperkuat SDM yang melek digital atau kuat dengan literasi digital terus dilakukan. Bagaimana proyeksi masa depan bisnis dan ekonomi kita dengan hal-hal atau langkah-langkah strategis yang sudah dan terus dilakukan oleh pemerintah? Silakan, Pak Hensel. Ya, tentu saja dengan semua niat baik dan usaha keras tersebut, saya yakin optimis sih ke depannya. Menurut salah satu hal juga yang saya mau kutip juga dari ADB Report, Asian Development Bank Report, itu terdapat suatu report yang bernama Innovate Indonesia Unlocking Growth Through Technological Transformation. Dari situ terdapat suatu perkiraan atau prediksi bahwa menurut dengan teknologi dengan digital transformation itu memungkinkan bahwa Indonesia memiliki peningkatan perekonomian Indonesia untuk PDB-nya atau produk domestik bruto memperoleh sekitar 2,8 triliun dolar pada tahun 2040 menurut ADB. Kemudian secara peningkatan persentase hal tersebut merupakan peningkatan rata-rata pertumbuhan PDB tersebut sebanyak 0,5% per tahun. Jadi secara on average yang tadinya 5,2 tanpa digital transformation, dengan digital transformation dan teknologi adoption menjadi 5,7 untuk tahun 2040, seperti itu. Kemudian hal kedua adalah peningkatan tersebut diperkirakan akan terkonsentrasi di wilayah Jawa, sejalan dengan pendapat dari Pak Sumarno tadi. Saya setuju bahwa memang kalau untuk konsentrasi peningkatan di wilayah Jawa dan untuk yang paling rendah di bagian timur yaitu di Papua dan Maluku. Kemudian dari sisi industri juga diperkirakan pada tahun 2040 hasil industri untuk yang paling banyak naiknya itu adalah untuk industri mesin yang mencapai 42% jika menggunakan digital transformation, dan yang kedua adalah untuk otomotif. Seperti itu kira-kira menurut saya, Mbak Eva. Baik. Dengan data itu kita optimis ya. Optimis ya. Baik, optimis sekali. Baik, terima kasih Pak Hensel. Nah, saya ingin tanya dari Kiskas, Pak Delta sebagai bisnis B2B. Nah, apa saran Anda atau
bagaimana seharusnya ini teknologi dapat digunakan secara efisien, secara efektif dalam VUCA World ini? Ada tips-tipsnya mungkin untuk pelaku UMKM juga di sini? Monggo Pak Derla. Oke, ya. Kalau kita ngomongin transformasi digital, dan ini menurut saya berlaku baik itu UMKM maupun bisnis menengah maupun besar, Eva, bahwa transformasi digital tadi in terms of kapabilitas teknologi sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama itu customer experience, gitu. Bahwa yang pertama kali kita lihat adalah teknologi yang bisa mengimprove relasi kita dengan customer kita. Terus yang kedua, transformasi di sisi operation, peningkatan produktivitas kerja, ada robotics di situ mungkin, atau ada mekanisme lainnya di situ. Terus yang ketiga adalah perubahan bisnis model. Jadi bisa jadi dengan adanya teknologi kita bisa menciptakan bisnis model baru yang itu mentransform bisnisnya menjadi bisnis yang baru. Nah, di sebuah buku judulnya Leading Digital, penekanan khusus diberikan dalam konteks customer experience, khususnya ketika kita menghadapi situasi yang mana efeknya itu memaksa bisnis dan memaksa customer berubah. Dan kita lihat pandemi sebenarnya kondisinya seperti itu, bahwa yang berubah kan nggak cuma bisnis. Yang pertama kali berubah justru behavior customer-nya berubah. Yang tadinya mau beli pakai cash, sekarang mungkin lebih prefer pakai kartu atau pakai wallet gitu ya sebenarnya. Kalau yang sebelumnya dine in, sekarang dine-nya mungkin sekali sebulan atau sekali setahun gitu, bisa lebih jauh, lebih jarang. Behavior-nya berubah dari sisi customer. Ada beberapa terms yang muncul di situ, salah satu yang kita sebut low touch ya. Jadi sebisa mungkin nggak nyentuh lah gitu, sebisa mungkin ya online digital gitu sebenarnya. Nah ini yang kemudian perlu menjadi catatan buat pelaku usaha menurut kami, bahwa prioritas utama menurut kami adalah peningkatan yang kita sebut dengan customer experience transformation sebenarnya. Karena customer-nya berubah di sini, bisnis perlu berubah nih supaya ekspektasi yang baru itu bisa ketemu gitu. Tips, ada 3 tips mungkin yang paling ini ya paling relevan menurut saya dalam konteks customer experience transformation itu sendiri. Yang pertama, kalau kita ngomongin customer experience, yang paling terasa sekarang adalah bahwa ada momen di mana touch point-nya itu berubah. Jadi touch point-nya tadinya toko gitu misalnya, tapi tokonya jadi harus tutup gitu misalnya. Adopsi digital touch point itu menjadi kritikal gitu sebenarnya. Dan banyak constraint sebenarnya ada di situ. Cuman ada satu mekanisme digital touch point yang menurut kita hampir semua orang bisa pakai, yaitu yang sifatnya conversational sebenarnya. Ada 2, kalau kita ngomongin apa ya, interaksi online itu mungkin secara commerce ya, secara berjual beli online itu ada 2 sebenarnya kan. Yang pertama itu formal marketplace gitu. Dan orang udah senang banget sebenarnya sekarang menggunakan formal marketplace. Dan bikin secara bisnis yang tiba-tiba mau pindah nih tokonya jadi dipindahin ke online itu juga gampang banget sekarang. Nah yang kedua yang juga tidak kalah penting, ada orang yang pengennya lebih mudah lagi gitu. Saya nggak mau pakai marketplace, saya maunya pakai sosial media aja gitu. Nah ini yang seringkali kita juga kedepankan untuk bisnis, bahwa dua-duanya mungkin menjadi channel digital touchpoint tadi yang penting untuk dilihat. Karena orang-orang sekarang ada di sosial media, dan transaksi melalui sosial media itu menjadi jauh lebih gampang dan gampang, aman, dan scalable sekarang. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang sosial media buat supaya tetap nyaman. Customer tuh kan nggak perlu ngapa-ngapain ya, itu udah ada di HP-nya gitu. Tapi dari sisi bisnis tetap bisa di scale, tetap bisa operasionalnya tuh nggak stuck gitu, tetap bisa di scale dan berkembang dengan itu. Nah itu yang tips pertama sih, bahwa digital touchpoint itu penting. Terus yang kedua sebenarnya adalah tips yang kedua adalah untuk mempersiapkan timnya. Jadi berubah itu jangan cuma ngomongin adopsi tools terus udah gitu. Itu nggak selesai dalam konteks itu. Perlu dipikirkan untuk melatih tim kita berpindah nih, mekanisme interaksi sama customer-nya bergeser ke yang ranahnya sifatnya, misalnya sekarang pakai chatting, atau chat di marketplace, atau chat di WhatsApp, yang bisa jadi itu beda dengan ekspektasi yang tadi ada di toko gitu. Visual cue udah nggak muncul lagi, udah nggak bisa lagi ada gesture di situ. Semuanya pakai teks atau pakai video atau pakai voice. Nah itu yang kemudian harus berubah gitu, harus
jangan lupa untuk mengimprove employee experience-nya atau timnya itu kemudian jadi lebih optimize. Dua ini mungkin yang paling kritikal menurut saya untuk as a first steps buat bisnis UMKM maupun menengah ke atas untuk mencoba mentransformasi menghadapi VUCA World. Baik, menarik Pak Delta, ini juga inline ya seperti tadi yang di awal disampaikan Pak Delta, kuncinya adalah teknologi dan juga leadership untuk bisa menghadapi behavior customer yang berubah ya. Nah itu adalah kuncinya. Menarik sekali Pak Delta, saya ingin tanya ke Bu Risa. Bu Risa, tadi Pak Delta sudah memberikan tips. Kalau Bu Risa, apa nih tipsnya sebagai Head of Customer Contact Center of Sompo Insurance kepada para pelaku UMKM kita? Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi yang seperti ini, VUCA World dengan ketidakpastian juga di masa depan? Oke, kalau dari saya mungkin tipsnya kita lebih di sharp pendengarannya aja untuk kita para pelaku bisnis di sini, apa feedback atau masukan dari para customer kita. Jadi semisal kita udah mengkonvey satu program atau satu project, nah itu feedbacknya dari mereka apa gitu, atau apakah ada lagi di sisi lain yang mereka butuhkan, atau bagaimana dengan kepuasan atau tingkat kepuasan dari mereka, dan apakah ada titik-titik lain yang harus kita sentuh selain dari yang kita sudah sampaikan. Kurang lebih sih seperti itu aja Mbak. Jadi benar-benar listen to our customer itu menurut saya sangat penting dan bisa dikembangkan, diimprove jadi berbagai project untuk pengembangan ke depannya gitu kalau menurut saya. Oke, kuncinya adalah listen to our customer. Itu penting ya, kita harus bisa menerima masukan-masukan dari customer untuk bisa beradaptasi dengan kondisi. Baik, terima kasih Bu Risa. Nah, Bapak Ibu dan para narasumber, bukan cuma saya nih yang pengen tanya, dari tadi saya udah tanya terus ya. Tapi para peserta juga sudah masuk ya pertanyaannya, teman-teman panitia. Saya izin bacakan ya, Bapak Ibu, pertanyaan dari para peserta. Ini udah banyak Pak pertanyaannya, Bapak Ibu. Jadi mau dijawab ya. Saya akan bacakan yang pertama dari Asrof, dari Kiskes. Pertanyaan ditunjukkan untuk Pak Sumarno. Pak Sumarno, bagaimana kementerian bisa membantu perusahaan rintisan mengakses pasar UMKM dari Kominfo? Silakan, monggo Pak Sumarno. Baik, Mbak Eva, terima kasih. Mic-nya boleh Pak, ini maaf loh Pak, saya ingat terus nih mic-nya. Iya benar. Oke, silakan Pak. Kurang kenceng apa nggih. Terima kasih. Tapi tetap semangat kan Pak? Ya, harus bersemangat. Harus semangat. Silakan dilanjutkan Pak. Karena semangat ini merupakan modal secara kebersamaan bangsa Indonesia ini bagaimana untuk menggugah para UMKM ini agar bangkit ya. Ya, bangkit dari keterpurukan. Nah, baik. Maka dari itu tentunya terkait dengan kondisi saat ini kita harus kerja bareng dari berbagai lapisan masyarakat yang tentunya terkait dengan bagaimana sih pengembangan bisnis digital ini dari berbagai pihak untuk berkenan saling bergandeng tangan membantu dari berbagai sisi sehingga seperti yang disampaikan Pak Dirjen, Pak Semi, pemerintah tidak bisa jalan sendiri, perlu bantuan dari berbagai pihak. Nah, kebetulan juga program Bapak Presiden terkait dengan Bangga Buatan Indonesia ini kan semangatnya ingin membangun negeri ini ya, untuk mengangkat para UMKM agar potensi yang ada di daerah ini naik ke permukaan. Karena memang kita merupakan negeri yang indah, yang kaya raya, yang mempunyai produk yang berkualitas, yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Nah, sebetulnya barangnya sudah ada, pasarnya sudah ada, tapi sarana untuk menuju ke situ kan perlu bantuan. Bantuan dari bapak-bapak yang notabene memang ahli di bidang teknologi ini. Bagaimana ini untuk menghubungkan supaya memang bisa bersambung. Bagi saudara kita yang baru merintis usaha juga nggak perlu berkecil hati. Seperti yang disampaikan Pak Delta, ikutin aja sesuai dengan levelnya. Kalau lagi pemula ya pakai medsos.
karena dalam pelatihan pendampingan yang dilakukan Kominfo itu tidak membatasi mereka yang sudah bergabung di marketplace saja, tapi juga mereka yang baru mulai boleh pakai media sosial untuk jualan. Nah, bagi mereka yang sudah go online, itu bisa mengembangkan usahanya dengan belajar terkait dengan pengembangan usaha lainnya, agar pasarnya lebih luas lagi, agar perusahaan yang dirintisnya lebih gede lagi gitu, Mbak Eva. Baik. Ya. Baik, jadi kuncinya di kolaborasi ya Pak ya? Betul, harus Oke, kerja bareng. Tetapi konkretnya ini pertanyaannya adalah bagaimana Kominfo bisa membantu perusahaan rintisan mengakses pasar UMKM. Konkretnya seperti apa? Kominfo membantu perusahaan rintisan. Betul. Perlu kita sampaikan bahwa terkait dengan bagaimana cara membantu UMKM ini agar bisa berkembang dalam merintis usahanya, dari Kementerian Koperasi dan UMKM sudah membagi tugas sesuai dengan tupoksi kementerian masing-masing. Nah, Kominfo mendapatkan tugas terkait bagaimana untuk mendorong dan memfasilitasi para UMKM ini melakukan transformasi digital untuk mampu dan terampil dalam mengadopsi teknologi gitu, Mbak Eva. Baik. Membantu untuk siap ya bertransformasi, itu kuncinya. Baik, terima kasih Pak Sumarno, terima kasih juga untuk Mas Asrop ya pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan saya bacakan Bapak Ibu dari Ari Farihas dari Kiskas. Wah, ini Kiskas semangat semua ya. Baik, untuk Pak Sumarno lagi. Pak Sumarno, di era disrupsi ekonomi saat ini bagaimana pemerintah mengukur sejauh mana UMKM Indonesia siap untuk pasar global? Dan bagaimana prospek UMKM Indonesia jangka pendek dan juga jangka panjang? Monggo Pak Sumarno. Saya nggak ingetin mic-nya lagi loh. Oke. Silakan Pak. Pak, ini saya nggak ingetin mic-nya malah di-mute nih Pak. Iya. Maaf, karena kita barengan acara rapat juga ini, takut terganggu gitu, makanya saya mute ya. Terima kasih. Iya. Tentunya Kominfo akan terus bergerak mendorong, memfasilitasi para UMKM ini untuk terus belajar mengadopsi teknologi yang ada. Karena memang tidak hanya belajar teknologi tingkat dasar saja, tapi juga bagaimana untuk mengoperasionalkan usahanya itu supaya bisa berkembang. Misalnya bagaimana untuk bisa mempelajari ilmu tentang manajerial untuk mengembangkan usaha terkait dengan lingkungan. Bagaimana ilmu yang harus dipelajari terkait dengan lingkungan yang ada, sehingga ekosistem yang mendukung perkembangan usaha ini tentunya juga bisa dimanfaatkan. Karena bagaimanapun juga kan perlu adanya bahan baku. Perlu relasi untuk tempat kayak pameran lah gitu ya, untuk promosi dan sebagainya. Banyak hal yang harus dipelajari. Oke. Mendorong dan memfasilitasi, tetapi masih ada pertanyaannya tadi. Oke, boleh teman-teman panitia. Tadi ada 2 pertanyaan soalnya. Sebentar ya Pak. Nah, untuk prospek UMKM Indonesia jangka pendek dan jangka panjang ini seperti apa? Belum dijawab nih sama Pak Sumarno. Monggo Pak. Ya, tentunya kalau UMKM yang ada saat ini berdasarkan survei dan kajian kami dengan LPM UI, mayoritas itu kan ada di mikro, Mbak Eva. Makanya kita baru berusaha untuk mendorong dan mengajak agar para UMKM mikro ini mau menggunakan teknologi untuk jualan online, meskipun masih sebatas menggunakan medsos. Nah, ke depan kita sudah bikin program untuk meningkatkan kelas bagi para UMKM ini. Untuk mulai tahun 2022 itu diharapkan UMKM yang kita bina ini bisa naik kelas. Tentunya melalui adopsi teknologi. Nah, kajian yang kami lakukan tahun ini itu untuk melihat potret para UMKM yang ada di masyarakat. Dia ini sekarang menggunakan media apa? Selama ini beliau
sudah mengikuti pelatihan adopsi teknologi apa saja. Oke. Lalu untuk ke depan, teknologi apa yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha. Nah, dari survei yang kita lakukan ini, nanti kita akan membawa amunisi turun untuk memberikan solusi bagi para UMKM sesuai dengan kebutuhan beliau. Begitu. Oke, baik. Oke, Pak Sumarno, jadi supaya UMKM naik kelas ini harus bertransformasi ya kuncinya. Baik, ada lagi pertanyaannya, tapi ini kok buat Pak Sumarno semua nih? Nggak apa-apa ya, boleh, Pak? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Oke, dari Asyari, dari Warung Pak Sumarno, IoT, Warung IoT ya. Oke, I'm sorry. Selain merintis usaha kecil dan saya juga sedang belajar investasi. Apakah kementerian memiliki semacam database daftar UMKM di seluruh Indonesia dan apakah ada cara bagi saya untuk berinvestasi juga di sana? Silakan, Pak Sumarno. Mohon maaf, Pak, boleh di-unmute? Ya, terima kasih. Diingatkan terus ini. Ya. Ini kayak UMKM-nya yang dibina juga tua, ya sudah kolonial gitu, makanya gampang lupa. Gak apa-apa, yang penting Pak Sumarno semangat. Ya, yang di sebelah juga berisik soalnya. Takut mengganggu. Baik. Ya. Baik, enggak, Pak. Ya. Tentunya untuk investasi itu bisa dilakukan karena memang bisa. Okay. Dalam pengembangan usaha untuk memperbesar perusahaannya itu juga perlu modal. Nah, ketika banyak pesanan, tentunya UMKM yang dipesan ini kan juga harus meningkatkan ini produk yang dibuatnya. Nah, untuk meningkatkan produk jumlah yang banyak, itu tentunya perlu modal. Tentunya kalau ingin menginvestasikan apa yang dimiliki kepada para UMKM tidak melalui Kominfo karena Kominfo tupoksinya di bidang teknologi. Nah, tentunya Kominfo akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang mau mendukung bagaimana pengembangan teknologi digitalnya. Misalnya kayak marketplace-nya, mungkin masukan dari Pak Hansel, Pak Delta gitu ya. Oh, Kominfo harus begini loh. Kominfo harus melakukan gini loh, misalnya gitu ya. Nanti baru kita bawa ini solusi itu ke UMKM gitu. Baik, saya tangkap garis besarnya Pak Sumarno, kuncinya adalah kolaborasi. Artinya sekarang terakhir waktu kita terbatas, mohon maaf tidak bisa dibacakan semua pertanyaan dari peserta, tetapi kami terima kasih ya sudah antusias. Tapi masih ada lagi ya ternyata. Mohon maaf Pak, ini ternyata ada yang nyusul pertanyaannya dari Jeffrey Kiskas. Ini Kiskas luar biasa. Rajin bertanya, Pak Hensel, bagaimana proyeksi ekonomi digital Indonesia ke depannya, baik kalau masih di situasi seperti ini, pandemi maupun kembali ke normal. Oke, silahkan Pak Hensel. Ya, kalau misalnya kalau menurut saya melihat situasi sekarang dan juga antusiasme dan dukungan dari pemerintah dan menteri dan juga departemen seperti Kominfo dan Kemenperin dan departemen lainnya, kementerian lainnya, saya yakin bahwa dalam tahun depan pun kita pasti akan pulih ya, maksudnya akan segera lagi dari seperti yang kita lihat dalam 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir dari sisi pertumbuhan ekonomi pun menurun ya karena dampak pandemi ini. Cuman kalau dilihat dari program pemerintah seperti vaksinasi yang udah wajib ya, maksudnya bisa menjadi salah satu syarat kita dalam beraktivitas. Misalnya contoh dalam kita ke kantor ataukah kita keluar ataupun masuk ke mall misalnya, dan juga salah satu syarat mobilitas di mana semua orang membutuhkan vaksin, dan juga pemulihan kegiatan ekonomi pun menurut saya akan tercapai ya, sehingga dalam 1 atau 2 tahun ke depan pandemi ini kita dapat berubah menjadi endemi dan juga kita dapat hidup bersama-sama. Maksudnya istilahnya itu seperti negara Singapura ataupun negara berkembang yang dimana kita dapat kembali dengan new normal seperti itu. Itu sih menurut saya. Jadi tetap optimis sih, apalagi dengan semangat dari Pak Sumarno dan semangat dari teman-teman ya pelaku dan juga regulator ya.
banyaknya program-program dan banyaknya usaha untuk mengkolaborasi kepada semua pihak terkait, dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita kembangkan, kita lakukan bersama-sama sih untuk overcome situasi seperti ini. Baik, sepakat, kuncinya optimis, karena tadi Pak Hensel juga bilang Pak Sumarno semangat, jadi masih ada nih ternyata yang mau nanya sama Pak Sumarno, saking Pak Sumarno semangat, jadi nggak apa-apa ya Pak, satu lagi ya. Boleh, ya boleh. Boleh, oke, ini panitia ngasih pertanyaan lagi nih. Dari RD Fitria A, Permodalan Nasional Madani, Pak Sumarno, dalam masa pandemi seperti ini, bagaimana upaya untuk membantu masyarakat desa terpencil seperti siswa-siswi pedalaman sehingga dapat lebih mengetahui teknologi, minimal dalam upaya sekolah online? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya ini udah di luar wilayah UMKM ini ya. Tapi di direktorat kami, Direktorat Ekonomi Digital, itu ada juga yang nangani terkait dengan pendidikan. Nah, sekarang ini juga sedang berjalan dengan pihak startup, bagaimana program-program pembelajaran secara online ini untuk bisa berkembang sampai ke desa, sampai ke pelosok, sehingga tentunya dengan dukungan sinyal internet yang sudah bagus, para murid-murid yang ada di daerah ini bisa sekolah dengan baik dan lancar, yang dilakukan secara online tentunya begitu. Baik, infrastruktur ini sedang berjalan terus. Ya. Oke, terus dikebut oleh Kominfo. Baik, untuk terakhir mengakhiri sesi ini, boleh nggak saya minta closing statement, Bapak Ibu, untuk kita sama-sama tadi menunjukkan lagi kolaborasi bersama untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Jadi tadi garis besarnya adalah kolaborasi. Nah, saya ingin minta closing statement terakhir singkat saja dari masing-masing narasumber kita. Kita mulai dari CEO Kiskas, Bapak Delta Purnawiyangga, untuk memberikan closing statement. Singkat saja, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Eva. Terima kasih banyak semua panelis juga yang ada di sini. Mungkin sedikit dari saya sebagai closing statement adalah saya pengen menekankan kembali bahwa VUCA atau kondisi VUCA seperti sekarang itu kita jadikan pembelajaran yang baik. Gitu. Tapi esensinya adalah kita sebagai bisnis, kita sebagai individu, kita sebagai keluarga harus siap untuk kemudian beradaptasi, harus agile untuk bisa beradaptasi. Dan itu yang menjadi apapun yang terjadi ya, karena bisa jadi ini kita berdoa ini segera selesai, tapi bisa jadi nanti ada momen-momen seperti ini yang juga mengharuskan kita untuk selalu bisa beradaptasi. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi itu yang menurut saya paling utama di sini. Oke, baik. Baik, kemampuan beradaptasi itu yang utama. Baik, terima kasih Pak Delta. Selanjutnya saya ingin minta closing statement Koordinasi Adopsi Teknologi Digital UMKM Kementerian Kominfo, Bapak Sumarno, untuk memberikan closing statement. Silakan Pak. Ya, baik Mbak Eva. Bahwa transformasi digital di kalangan UMKM ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat susah. Maka perlu ditangani secara bersama-sama, bergotong royong, dari seluruh komponen bangsa yang ingin melakukan ibadah, membantu saudara-saudara kita yang sedang mengembangkan usaha di teknologi digital ini. Makanya bagi para UMKM juga jangan berkecil hati, harus terus bersemangat melakukan transformasi digital. Bagi teman-teman kita yang ahli di bidang IT juga ayo bantu UMKM agar bisa meningkat, naik kelas, dan bahkan bisa jadi ketika sudah melakukan transformasi bisa go global. Begitu. Terima kasih. Baik, kolaborasi. Yang ketiga, saya minta closing statement dari Bapak Hensel Tanuwijaya, Knowledge Management and Insight Division Manager at PwC Indonesia. Silakan Pak Hensel. Ya, terima kasih Mbak Eva. Kalau dari saya singkat aja, kita harus menghadapi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity dengan VUCA yang lain juga, itu vision, understanding, clarity, and agile. Oke. Baik, VUCA sudah dihadapi dengan VUCA. Terakhir, Ibu Risa Anggraini, Head of Customer Contact Center at Sompo Insurance. Silakan dengan closing statement-nya, Ibu Risa. Ya,
Ya, mungkin singkat juga dari saya bahwa memang mengingat kondisi seperti ini, memang mau nggak mau kita pelaku bisnis semuanya memang harus bertransformasi dari yang sistem lama yang dulu kita gunakan, mungkin lebih ke arah digitalisasi. Namun perubahan tersebut seyogianya jangan sampai mengabaikan dari sisi kepuasan dari customer kita gitu. Oke. Luar biasa ya, adaptasi, kolaborasi, VUCA harus dihadapi dengan VUCA dan bertransformasi. Boleh kita tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa ini, Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada CEO Kiskas, Bapak Delta Purnawiyangga, Koordinasi Adopsi Teknologi Digital UMKM, Kementerian Kominfo, Bapak Sumarno, Ibu Risa Anggraini, Head of Customer Contact Center at Sompo Insurance, dan Bapak Hansel Tanuwijaya, Knowledge Management and Insight Division Manager at PwC Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, kami mendapatkan banyak insight. Terima kasih Ibu Risa, kami bisa mendapatkan banyak ilmu dan insight pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Dan kami mohon maaf kepada para peserta, tidak bisa kami bacakan semua pertanyaannya karena keterbatasan waktu, tetapi kami ucapkan terima kasih atas antusiasme yang luar biasa, tadi pertanyaan-pertanyaan yang bagus, dan sudah dijawab dengan sangat jelas oleh para narasumber kita pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Baiklah, demikianlah sesi talk show yang pertama dengan tema Leveraging Technology in VUCA World. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang luar biasa yang sudah memberikan kami banyak ilmu hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam talk show yang pertama ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Fundo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terus patuhi protokol kesehatan, kita semangat terus, kita optimis terus untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke rekan Sandra. Silakan Sandra.